Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhiru 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wasirajam munira. Fassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Ilahi Rabbi. Kehendaknya, qudrat iradatnya, atas izinnya, alhamdulillah kita masih diberi umur serta diberi kesehatan turafiah sehingga kita bisa bertemu kembali, bermuajahah, bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Moga Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama saya haturkan salam hormat saya kepada seluruh ikhwan akhwat, saudara-saudari al-fakir, juga terkhusus kepada para alim ulama, kepada para asatidzah, pada semua saudara-saudara YouTuber dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan semoga kita diberi kesehatan yang selalu dan bermanfaat sehingga bisa untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, dan apapun yang kita ajamkan, kita niatkan, benar-benar bernilaikan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau berbicara atau sedikit berbagi tentang satu masalah atau hukum, ya, tentang masalah musik. Ini sebenarnya masalah musik ini suatu polemik juga, ya. Jadi maksudnya masih banyak berseliweran. Ada sebahagian orang bahwa musik itu adalah haram. Ada sebahagian bahwa musik itu adalah harus. Berbagai macam pendapat berseliweran di muka bumi ini. Oleh karena itu insya Allah Al-Fakir mau berbicara, insya Allah berbicara dengan sejelas-jelasnya, sekedar berbagi, dan sekedar yang Al-Fakir temukan di kitab-kitab atau pengalaman-pengalaman yang ditemukan oleh Al-Fakir. Semoga bermanfaat dan menjadi ibadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti, ya, yaitu seperti apa bahwa musik itu haram, bahwa musik itu terlarang,
bahwa seni suara itu pun diharamkan, ya Al-Fakir sedikit berbicara dulu tamhid ya, pendahuluan. Jadi kita berpacu, bertolak ukur kepada usul fikih yang berbunyi lil wasaili hukmul maqasid. Jadi sesuatu perkara, sesuatu perantara itu adalah di hukuman apa yang kita maksud. Sesuatu perantara, sesuatu jalan dihukumi apa yang kita tuju. Seperti itu. Jadi apapun wasilah, apapun pendahuluan yang memang tujuannya atau akhirnya akan jatuh ke perkara muharramat yang diharamkan oleh Allah, maka itu adalah haram hukumnya. Contoh, ya contoh seperti jinah itu dilarang hukumnya. Terus kita tidak usah jinah saja, ya kita berkumpul dengan perempuan di tempat-tempat tertutup ya, apalagi atau misal kita sembunyi-sembunyian dengan perempuan berduaan, kita tidak berzina kan? Tidak. Tapi itu menjadi wasail, menjadi perantara kita untuk berzina. Oleh karena itu berdua-duaan di tempat yang sunyi dengan perempuan hukumnya haram. Bahkan di dalam kitab ya, di dalam kitab ya tentu hadis Nabi, nadur rajuli ilal ajnabiyah. Jadi melihatnya perempuan kepada melihatnya laki-laki kepada perempuan yang bukan mahram itu haram. Kenapa haram? Ya itulah, karena melihat perempuan akhirnya kita keluar syahwat, akhirnya kita zina. Seperti itu. Ya makanya kalau para ulama-ulama waro ya, ulama-ulama apik, ulama-ulama sepuh tertutup, tidak pernah bersalaman dengan perempuan, tidak pernah ngobrol-ngobrol berduaan apalagi dengan perempuan. Kenapa? Karena menjaga mata. Bukan laki-laki saja, perempuan pun melihat kepada laki-laki kalau bukan mahram tetap haram, tidak boleh. Itu menurut keterangan di dalam kitab, hampir di dalam semua kitab lah. Terutama ada di dalam kitab Muqudul Jan juga tidak boleh. Jadi hadis Nabi melarang. Kenapa? Karena akan terjadi kepada hal yang dilarang apa? Yaitu berzina. Tapi bagaimana kalau kita hanya melihat? Kan gini, ada yang melihat, ada yang terlihat. Jadi kalau misalkan begini, kita lagi jalan atau ke rumah kita ada perempuan, kan pasti terlihat karena kita tidak buta kan, jadi terlihat. Assalamualaikum, salam kan terlihat. Tuh kalau terlihat itu makfu, jadi tidak haram. Tapi kalau kita melirik kedua kalinya untuk memperhatikan apa cantik apa tidaknya, itu yang haram. Jadi oleh karena itu kalau kita berjalan-jalan ya di jalan atau di pasar di mana terlihat ya tidak apa-apa, tapi yang kedua yang melihat keduanya untuk menyelidiki apa cantik tidaknya, untuk menilik bagus enggaknya, itulah yang diharamkan. Jadi ini ngobrol ya tentang hukum. Terus kita tentang masalah musik atau seni ya, seni. Jadi kita pertama berbicara tentang kebudayaan ya, karena musik itu termasuk seni. Seni itu
adalah kebudayaan. Jadi makanya kebudayaan itu terdiri dari dua kata, budi, daya. Budi ya artinya kepintaran, kepiawaian, kecerdasan, budi. Daya itu adalah usaha. Jadi oleh karena itu dari kepintaran kita, dari kepiawaian pikiran kita, dari kejeniusan akal kita, terus berusaha sehingga kita bisa menciptakan sesuatu atau tercipta sesuatu, itulah namanya budaya. Nah, budaya ini berbagai macam. Jadi terbentuk bagaimana sikon di daerah itu. Ya makanya jadi sekali lagi yang namanya budaya itu adalah hasil kepiawaian, kecerdikan akal manusia yang diusahakan menjadi sesuatu, yaitulah namanya budaya. Jadi budaya itu adalah hasil kecerdikan kita, hasil usaha kita. Itu beda dengan seperti keindahan gunung, keindahan bulan, keindahan matahari, atau misalkan pelangi. Itu bukan budaya atau bukan kebudayaan, karena itu mah bukan hasil kepiawaian pikiran manusia, bukan hasil kecerdasan otak manusia, tapi itu adalah ciptaan Allah. Jadi dalam masalah kebudayaan ini, jadi otak, kepintaran, kecerdasan manusia itu ya akhirnya keluarlah budaya atau kebudayaan. Apa ya, seperti politik. Politik juga dari itu pun kebudayaan yang keluar daripada kepiawaian otak, kecerdasan pikiran, dan usaha olahan otak. Makanya politik, ya ahli politik yang bergelut di bidang politik disebut politikus. Terus ada lagi seni, ya. Seni ini banyak. Ada seni rupa, ada seni suara, ada seni pencaksilat, bela diri, masih seni itu. Seni. Jadi kalau orang yang bergelut di bidang masalah seni disebutnya seniman. Tuh, ada lagi tentang filsafat. Filsafat juga itu adalah budaya. Karena kecerdasan pikiran menelusuri sesuatu perkara, ya itulah filsafat. Maka orang yang bergelut di dalam hal filsafat disebut filosof. Itulah. Sekarang kita tidak terlalu banyak masalah membahas hal yang lebih panjang, kita langsung ke acara inti. Jadi diantaranya seni suara, ya, seni suara saja. Jadi seni suara ini berbagai macam. Ada seni suara yang dilarang, ada seni suara yang tidak dilarang, bahkan bagus. Mana seni-seni yang bagus? Ya seperti seni Al-Quran. Quran dibaca seindah mungkin dengan suara kita yang indah. Bagus, karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan secara tartil. Ya seperti kori-kori, ya. Para kori-kori tahfidz Quran itu kan membaca Al-Quran secara tartil, enak. Itu seni. Atau misalkan ya lagu-lagu qasidah, ya lagu-lagu semacam nadoman, itu pun seni. Bagus. Bahkan Nabi Muhammad SAW di dalam hal seni suara ini juga di dalam hadisnya mengatakan, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasi, dandani, perhalus bacaan Qur'anmu itu dengan suara yang indah, gitu. Suara yang indah. Makanya masalah suara yang indah ini
Subhanallah. Abu Musa al-Asy'ari, ini ada hadisnya ya, yang diriwayatkan oleh Anas ya, kalau nggak salah. Ini benar-benar oleh Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Nabi, maaf ya, oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, benar-benar dipuji gitu. Dipuji ya, kata Rasulullah kepada Abu Musa al-Asy'ari itu, utita, benar-benar kamu Abu Musa al-Asy'ari telah diberikan oleh Allah mijmaron min majamiri Ali Daud, diberi satu suara yang seperti suara Daud. Jadi asalnya kan, jadi Abang Musa itu baca Quran, malamnya baca Quran, terus terdengar oleh Rasulullah. Jadi bacaan Qurannya indah gitu. Itu tidak apa-apa. Tapi di dalam hal ini ya Al-Fakir temui ya. Pernah Al-Fakir pesantren di satu tempat ya. Satu tempat. Itu sama sekali Al-Quran tidak boleh di enak-enak, terus azan tidak boleh di enak-enak. Jadi nggak boleh sama sekali. Tuh, padahal bacaan Al-Quran silakan enak. Justru malah orang mendengar bisa lebih terpaku, bisa lebih tertarik dengan bacaan Al-Quran. Seperti itu. Jadi memang di dalam hal ini dianggapnya Al-Quran dilakukan itu dianggapnya lagu gitu kan. Dianggapnya lagu, padahal itu tidak termasuk gitu. Karena kalau yang dinamakan lagu itu ya seperti Al-Quran, misalkan dikasih lagu Jawa, terus Al-Quran misalkan dilakukan pop Sunda, Al-Quran misalkan dilakukan ondel-ondel, itu nggak boleh. Ya, tapi ada pernah Al-Fakir ke suatu tempat ya, di situ ada Al-Quran dilanggamkan langgam Jawa. Naudzubillah min dzalik. Ya pas Al-Fakir tanya, kok ini dilagamin kayak begini sih Al-Quran? Pas dia mengeluarkan hadis Nabi yang berbunyi kayak begini, laisa minna malam yataghunna bil Quran. Katanya, bukan golonganku, kata Rasulullah, kalau tidak melakukan Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Padahal di situ yataghunna di situ bukan bimakna lagu, tapi yaghunna di situ para mufassirin menafsirkan itu adalah maksudnya yujharu, maksudnya kalau kita baca Quran itu harus jelas. Jadi jangan jadi maksudnya jangan tidak jelas maksudnya. Jadi jangan ngegernyem gitu. Jadi yataghunna di situ adalah bukan lagu, tapi para mufassirin semua menafsirkan bahwa yataghunna di situ adalah perjelas, perjentre, perkeras suara Al-Quran. Jangan ada suatu kalimat, suatu huruf yang tidak jelas, seperti itu maksudnya. Terus bagaimana tentang musik nih ya? Ini kan bagian tentang hal itu ya. Kalau bagian musik ya, berbagai musik, apapun musik itu yang menggunakan alat ya, seperti menggunakan windolin, seperti menggunakan gitar, seperti menggunakan ya berbagai macam alat-alat musik. Itu memang di dalam kitab-kitab para ulama ya, seperti di dalam kitab Bahjatul Wasail ya, karangan Syekh Nawawi Tandara Al-Bantani,
Ya di situ diterangkan di dalam hal tentang maksiat, maksiat telinga maksudnya. Tentang maksiat telinga itu, ya selain kita mendengarkan gibah, ya, mendengarkan gibah ya seperti gini lah. Seperti kita sering kan kita ya mendengarkan orang yang lagi menggunjing, itu tidak boleh. Jadi bukan menggunjing saja, bukan menggibah saja, jadi mendengarkannya pun itu adalah haram. Jadi kalau ada orang yang lagi menggibah nih, terus kita dengerin di situ, itu kita haram, itu maksiat uzun, maksiat telinga seperti itu. Jadi makanya kita hati-hati nih, kalau ada misalkan nih di pengajian, ya pengajian di madrasah atau di mana saja, terus ustadz misalkan kadang-kadang apa keceplosan, ya kadang-kadang tidak terasa, ya kadang-kadang juga mungkin kelupaan, ya kadang-kadang berbagai macam lah, sehingga terjebak menggibah orang. Kita kan mendengarkan, kita mendengarkan itu, kita dosa, itu dosa haram. Ya begitu juga kalau kita misalkan nih mendengarkan lagu-lagu, ya mendengarkan lagu-lagu. Ya tapi tentu nih lagu ini lagu yang seperti apa? Ya lagu-lagu misalkan yang membangkitkan syahwat kita, yang membawa hati kita untuk berbuat jahat, kan banyak lagu-lagu memang kalau kita dengarkan misalkan lagu itu lagu untuk kita berbuat tidak benar, berbuat mesumlah, berbuat jahatlah, ya berbagai macam lah. Yang lagu itu mencetak kita, mengarahkan kita, menggugah kita untuk kita berbuat tidak benar, yaitu jelas itu haram, gitu kan. Itu jelas haram, tidak boleh. Itu adalah maksiat uzun atau maksiat telinga. Terus ada orang yang mengatakan, ya tatkala ditanya tentang masalah hukum musik, ada yang memberi keterangan begini, Pak Ustaz, ini bagaimana ya hukumnya musik ya? Karena musik ini sudah tidak aneh lagi, banyak para ulama yang mengharamkan. Bagaimana ini menurut Pak Ustaz? Terus Ustaz itu menjawab dengan memberi keterangan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna zayyanas samaa'a dunya bizinatil kawakib. Wa hifdza min kulli syaitonir marid. Ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kami, kata Allah, menciptakan langit bumi ini dihiasi dengan bintang-bintang. Maksudnya supaya indah. Terus mata kita memandang keindahan itu ciptaan Allah, sehingga kita mengucapkan alhamdulillah. Begitu pula telinga kita membutuhkan keindahan. Itulah keindahannya musik. Ada ustadz, orang yang memberi keterangan tentang musik seperti itu. Jadi otomatis dia seolah-olah menghalalkan mutlak, gitu kan. Itu. Ya, tapi kalau memang misalkan nyanyinya, ya musiknya tidak mencetak, tidak mengarahkan kita untuk berbuat maksiat, bahkan misalkan mengarahkan kita untuk berbuat taat, mengarahkan kita untuk berbuat baik, yaitu bagus. Wah, ini bagaimana Pak Kiai ini? Saya memang saya senang musik, memang di Nusantara memang kita dari keruhun kita memang Nusantara cinta musik. Bagaimana saya nih kalau mendengarkan musik, tapi musiknya ya musik bukan yang mencetak kita, mengarahkan kita, menjuruskan kita, menggiring kita ke taat, bukan. Ya musik biasa, hanya hiburan saja. Bagaimana ini? Misalkan ada yang nanya gitu. Ya kita begini. Ada memang keterangan seperti begini. Manis tama'a
sauta ginain, barang siapa yang mendengar suara nyanyi ya, suara musik gitu ya, itu adalah lam yu'dzan lahu ruhaniyina fil jah. Jadi orang yang suka mendengarkan musik, mendengarkan nyanyi-nyanyian, maka nanti kalau masuk surga tidak akan mendengar suara keindahan-keindahan di surga. Seperti itu. Aduh, bagaimana kalau begitu? Ya kita jangan khawatir. Kenapa? Karena ada keterangan yang mengatakan seperti ini. Seandainya kita adalah pecinta musik, seandainya kita adalah memang pemain musik, seandainya kita memang sangat cinta sekali, sangat suka sekali musik, misalkan, tapi ada keterangan 70 tahun kita diam di tempat musik, 70 tahun kita bergelut di hal musik, tapi kita hadir ke pengajian dengan niat kita untuk mengaji, mencari ridha Allah, 1 jam saja kita duduk di tempat pengajian, maka 70 tahun kita bergelut di bidang musik, maka dosanya dihancurkan, diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi artinya apa? Artinya silakan kita dengar musik, musik apapun lah yang membuat kita bahagia. Yang penting kita ngaji jangan tinggal. Ada pengajian, ikuti kita. Diniati benar-benar kita mencari keridhaan Allah. Diniati benar-benar kita ingin menghilangkan kebodohan kita. Tuh, jadi walaupun kita mendengarkan musik terus-terusan, dosanya dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oh, gimana ya? Bukan Pak Kiai, para wali songo datang ke Nusantara membawa musik? Iya, karena di Nusantara, bangsa Nusantara sangat mencintai musik. Tuh makanya wali songo membawa agama Islam ke Nusantara memakai musik. Seandainya misalkan membawa Islam ke Nusantara, ya mungkin ya, ini saya sudah memang izin Allah, seandainya ya menurut naluri kita, kalau memang tidak mengikuti keinginan di Nusantara, mungkin Islam di Nusantara tidak sepesat, tidak semaju seperti sekarang. Tapi karena menuruti keinginan, menuruti adat istiadat, menuruti kesukaan orang tentang hal musik, akhirnya alhamdulillah para wali songo membawa Islam, para wali songo membawa syariat Islam, membawa risalah Islam ke Nusantara tanpa pertumpahan darah. Kerajaan Majapahit hilang tanpa peperangan. Kerajaan Pajajaran sirna tanpa pertumpahan darah. Kerajaan Brawijaya juga terhapus tanpa keributan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kelembutan, kebijakan para aulia. Ya makanya artinya apa? Ya artinya ya silakan kita mendengarkan musik. Satu, walaupun musik itu misalkan musik hanya menyenangkan hati, silahkan, asal kita jangan berhenti mengaji. Ya oleh karena itu kalau kita misalkan tidak ada waktu untuk ke pesantren, ke majelis, ke madrasah, ya minimal di YouTube ya. Di YouTube kan banyak pengajian. Niati kita untuk ngaji. Insya Allah yang seperti tadi ya, yang seperti tadi, kalau orang mendengarkan musik, seandainya masuk ke surga, tidak akan mendengar suara-suara keindahan di surga. Dan kalau misalkan kita suka mendengarkan musik, masa pasubba ala udui al anuk, maka akan ditumpahkan, akan dituangi
telinga keduanya oleh cairan timah yang dapat dipanaskan dari api neraka. Tapi kalau kita ngaji, dengarkan musik tapi kita ngaji, mendengarkan musik tapi kita ngaji, insya Allah yang namanya dosa itu adalah terhapus atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah ini Al-Fakir pernah ya. Al-Fakir pernah ngikuti pengajian di daerah Banten ya. Di daerah Banten. Jadi di situ pas kebenaran ustadz ya, ustadz dari ya ustadz memang lurus gitu, beliau lurus. Jadi menerangkan, membaca kitab tentang haramnya musik gitu. Haramnya musik. Terus yang ngaji di situ adalah memang tokoh yang punya grup musik seperti itu. Pas dia langsung baca seperti itu. Barang siapa yang mendengarkan nyanyian-nyanyian, maka nanti kedua telinganya akan dipenuhi atau akan ditumpahi atau akan dituangi oleh timah yang dapat dipanaskan dari neraka yang lagi mendidih. Yang orang itu kan marah. Oh, berarti Pak Kiai saya bagaimana saya? Terus sedangkan itu orang yang itu memang yang memberi itu apa? Yang beri rokok, konsumsi ya, makanan, air segala macam di pengajian itu ya beliau gitu kan. Ya akhirnya itu kacau lah, akhirnya ya ribut lah pokoknya. Jadi kiai dengan jemaah itu sampai ribut. Itulah ya akhirnya alhamdulillah ya Al-Fakir bilang memang kalau kita mendengarkan misalkan musik ya, tapi kita memang tidak ngaji, ya mungkin itulah terjadi. Kita nanti di akhirat akan dituangi kedua telinga kita oleh timah yang dapat dari neraka yang benar-benar mendidih seperti itu. Tapi kalau kita ngaji, tidak akan jadi itu. Jadi diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Ya, tapi setelah Al-Fakir bicara seperti itu, ya alhamdulillah akhirnya ustaz dengan jamaah itu bersalaman. Itu sudah ribut, subhanallah, naudzubillah. Jadi kita seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke usul fikih. Jadi walaupun musik ya, kalau memang kita judulnya ya seperti untuk mengislamkan orang, supaya orang bisa berkumpul, karena tertarik dengan musik kita, orang berkumpul, ya tidak apa-apa lah, tidak apa-apa. Jadi yang tidak boleh itu kita main musik terus telanjang-telanjangan, perempuan dengan laki-laki ya bergoyang tanpa batas, yaitulah musik yang diharamkan oleh agama kita. Tapi kalau kita misalkan main musik, nyanyi dengan sopan, tertutup dengan aurat, terus tidak main yang berlebihan lah, sopan maksudnya. Terus misalkan lagu-lagunya juga tidak membangkitkan untuk kita berbuat jahat, ya tidak apa-apa. Apalagi kalau tujuan kita itu untuk menarik orang supaya orang bisa dekat, langsung kita mau membawa mereka ke jalan yang benar, yaitu mah justru para aulia wali songo khususnya melaksanakan seperti itu. Jadi tidak apa-apa, tidak apa-apa, karena masalah itu tergantung tujuan kita. Jadi permulaan itu tergantung apa yang dimaksud oleh kita seperti itu. Jadi tidak mengapa lah. Kita cinta musik, ya memang musik itu ada seni, tidak apa-apa. Yang penting kita usahakan musik itu tidak membawa kita berbuat jahat atau orang lain yang mendengarkan berbuat jahat, seperti itu.
Tapi kalau kita memang bisa seperti itu, yaitu bagus. Jadi sekali lagi, masalah musik, kalau memang musik itu tidak membuat, tidak menggiring orang berbuat jahat, bahkan membawa orang untuk berbuat baik dengan bed-bed musik itu adalah tidak mengapa. Kenapa? Tidak sedikit orang yang tergugah kepada Islam dengan musik. Tidak sedikit orang yang akhirnya masuk pesantren ini mendalami agama asalnya dari musik. Banyak. Bahkan tidak sedikit orang yang menjadi wali pun pertama tergugah ketemu dari musik. Jadi tergantung makosid kita. Jadi intinya yang jelas, yang penting jangan musik itu satu mendidik, menggiring orang untuk berbuat jahat. Utamanya itulah satu. Dan keduanya, apalagi misalkan diadakan joget-joget dan perempuan yang tidak nutup aurat, itulah musik yang haram. Tapi kalau membawa ke jalan yang benar, menggiring orang kepada kebaikan, silahkan saja, tidak apa-apa. Atau musik biasa hanyalah penyuka hati kita supaya kita hati senang, tidak apa-apa. Yang penting kita tetap rajin ngaji, insya Allahu alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga bermanfaat. Dan kalau kurang puas, silahkan tanya di kolom komentar. Sekali lagi, Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Allahumma la tu'ahidna inasina waqtona. Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamalat alatin min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa nawaghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.